mengerjakan ini dahulu di pagi hari, biar nanti waktu siangku bisa saya gunakan untuk ini. Itu kan, itu yang dinamakan meluangkan waktu, bukan waktu luang. Berarti dari kita yang meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu ini, bukan ilmu ini yang mencari waktu luang untuk kita. Kita yang membutuhkan, maka kita yang harus meluangkannya. Kalau jenengan beralasan gak ada waktu luang, gak ada waktunya, mepet segini, apa sudah lelah, setiap malam sudah lelah, pulang-pulang sudah capek, ini gak ada, ini alasan Anda yang tidak mau mempelajari ilmu ini. Ketika nanti tentang hukum seperti ini seseorang itu tidak mengetahui, maka sholatnya, ibadahnya dia juga perlu dipertanyakan, karena ini saling berkesinambungan. Seperti yang saya katakan, ketika nanti orang tua ini dari kecil, yang saya katakan di awal, di mana hukum ini pemegang kendali pertama ada orang tua, biasanya ibu, karena dia lebih perhatian dengan kebiasaan anaknya, apa yang terjadi pada perubahan fisiknya, perubahan secara stimulasinya. Itu adalah seorang ibu yang biasanya perhatian sedetail itu. Maka ketika dia menerapkan dari kecil hukum, wis nggak apa-apa seperti ini, wis nggak apa-apalah, ya wis bisa kamu seperti ini aja, nggak apa-apa, sementing kamu seperti ini. Ini nggak bisa. Ketika Anda menerapkan hukum yang seperti ini, maka ini selanjutnya akan terus diberlakukan. Karena yang seperti saya katakan, bahwa seseorang anak itu akan pertama kali langkah yang dia ambil ketika menghadapi sesuatu itu ada sesuatu yang sering diterapkan padanya di waktu kecil. Ketika dari kecil orang tua menerapkan hukum yang salah, hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka ini akan dia terapkan untuk berkelanjutan dan akan menimbulkan dosa yang berkesinambungan. Maka ini akan terus berkelanjutan. Maka dari itu, dari awal dia dikenalkan dengan hukum yang pasti. Maka hukumnya untuk belajar itu hukumnya wajib. Ketika nanti nggak ada sulit meluangkan waktu untuk belajar di sekolah madrasah atau untuk ngaji privat, itu bisa diluangkan seminggu berapa kali untuk mempelajari ilmu ini, atau mendatangkan guru privat di rumah, atau bertanya-tanya kepada teman yang memahami tentang ini, ditulis, dicatat, diterapkan. Ketika nanti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia pelajari, maka dia akan timbul sesuatu pertanyaan atau keingintahuan, kok aku mengalami yang di luar dari hukum, kok aku mengalami yang di luar dari umumnya, ini hukumnya bagaimana? Karena hukum itu banyak, hukum yang sering disampaikan itu hukum dasar, tapi nanti hukum itu bisa bercabang karena adanya sesuatu yang terjadi di luar hukum ketentuan. Fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Hukum yang pertama tadi mengatakan bahwa perempuan itu wajib untuk mempelajari ilmu yang berhubungan tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Itu hukumnya wajib. Dan yang kedua, apabila perempuan itu memiliki suami yang mana suaminya itu pandai dalam bidang mahed, pandai dalam hukum-hukum mahed, maka kewajiban ini jatuh pada seorang suami. Wajib bagi suami itu untuk mengajarkan istrinya tentang hukum-hukum mahed. Jadi ketika nanti seorang istri ini memiliki suami yang pandai dalam hukum-hukum mahed, maka bagi suami tersebut hukumnya wajib untuk mengajari istrinya tentang hukum mahed. Wa ila, saya lanjutkan untuk hukum tentang pembelajaran ilmu mahed. Wa ila lan lamun ora kana zaujuha aliman, falaha iku wenang kedue mar'ah al khuruju utawi metu li su'alil ulama'i krana takon ing pira-pira wong ngalim. Bal yajibu balik wajib alaiha ing ngatasé mar'ah. Walaisa lan ora ana iku lahu kedue zaud apa man'uha nyegah ing mar'ah ila ayas ala angin yen to takon sapa zaud wa yukhruj wa yukhbiroha lan aweh weruh sapa zaud ing mar'ah fatas tahmi mongko ngalap cukup sapa mar'ah bidzalika kelawan
mengkono-mengkono oleh aweh weruh sapa Zaud. Tadi yang pertama hukumnya wajib bagi seorang perempuan untuk mempelajari tentang ilmu mahed. Yang kedua, kewajiban ini jatuh pada suami ketika suami itu orang yang pandai dalam hukum mahed, maka dia berwajiban untuk mengajari seorang istri. Apabila nanti adanya suami itu bukan orang yang pandai dalam bidang hukum mahed, maka bagi perempuan ini boleh untuk keluar untuk mencari pemahaman tentang seputar mahed. Ini boleh, malah wajib. Boleh baginya untuk keluar ketika ini suami mengizinkan. Apabila dari suami seorang perempuan itu mencegah perempuan itu untuk keluar rumah atau melarangnya untuk keluar rumah, maka wajib bagi suami untuk keluar rumah atau untuk keluar mencari pemahaman tentang mahed kemudian disampaikan kepada istrinya. Jadi ketika nanti suami itu, ya kalau suaminya di seseorang ini paham tentang ilmu mahed atau mahir dengan mahed, ini mudah, dia bisa belajar di kapan saja, di mana saja, di waktu apapun, di keadaan apapun, dia bisa tanya sewaktu-waktu. Kalau posisinya seorang suami ini bukan orang yang mahir dalam ilmu mahed seperti ini, maka bagi seorang perempuan ini boleh untuk keluar atau malah bahkan wajib untuk baginya keluar untuk mempelajari ilmu ini jika nanti tidak ada larangan dari seorang suami. Jika seorang suami itu melarang, maka wajib ini jatuh pada seorang suami, maka suami ini wajib untuk keluar mencari pemahaman atau mempelajari ilmu mahed ini kemudian diajarkan kepada istrinya. Walaisa lahal khuruju lima jelisil dikri wali ta'allumi khairil ila biridohi. Walaisa lan ora ono iku laha kedua mar'ah apa al khuruju metu lima jelisi dikri maring nggon pelungguane dikir wa ta'allumi khairi lan belajar ing kebagusan ila biridohi ang kawan ridone Zaud. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk keluar ke dalam majelis dzikir atau majelis kebaikan untuk mempelajari ilmu kecuali dengan adanya ridho dari suami. Maka di atas ini yang menjadi tendensi atau patokan bahwasanya seorang perempuan itu tidak boleh keluar sembarangan atau tidak boleh keluar kecuali dengan adanya ridhonya suami. Ini tidak boleh meskipun itu nanti keluarnya dalam sebuah majelis untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini yang menjadi tendensi dari hukum yang awal, yang mana ketika nanti seorang perempuan itu tidak diizinkan oleh suami, maka suaminya harus keluar untuk mencari pemahaman, karena telah dijelaskan bahwasanya seorang perempuan tidak boleh keluar tanpa adanya ridhonya suami meskipun itu bertujuan untuk kebaikan. Ini tadi hukum-hukum pembelajaran tentang mahed. Kesimpulannya, mahed itu hukumnya wajib untuk dipelajari, dia tetap hukumnya wajib. Ketika nanti ada orang beranggapan, iya kamu mengatakan seperti itu mudah karena kamu belajarnya di sekolah yang seperti itu mengajarkan ilmu agama. Kamu mengatakan seperti itu mudah karena kamu orang yang memiliki keluarga-keluarga yang paham agama, kamu orang yang memiliki potensi pemikiran yang bagus atau kamu memiliki pandaian jadi bisa memahami itu dengan mudah. Kamu orang yang bernasab seperti ini, makanya menghukumi itu mudah-mudah. Tidak seperti itu. Karena apa? Hukum itu bisa dilakukan itu. Hukum itu dilakukan atau dijalankan itu karena kita terbiasa, bukan karena potensi atau sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalau kita mempelajari dan biasa memperlakukannya, biasa menjalaninya, biasa menerapkannya, biasa memahaminya secara bercabang, hukum dasarnya ini nggak boleh, tapi kalau seperti ini ada rusuh nggak ya? Itu namanya hukum.
hukum yang harus dipelajari.